Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang gagal ginjal kronis. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan rekan-rekan setim saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Putri Fatihah dan rekan-rekan tim saya yaitu Kaila Rihardini Bawani dan juga Mulia Santri Fatin Dwi Rezeki. Paparan kasus. Pasien laki-laki usia 58 tahun datang ke UGD RS dengan keluhan kaki dan tangannya yang bengkak sejak 5 bulan yang lalu. Keluhan ini menetap dan dirasakan semakin bertambah parah. Pasien mengatakan pada kelopak matanya juga mengalami pembengkakan terutama pada pagi hari. Pasien juga mengatakan bahwa perutnya pernah bengkak dan terasa berisi cairan sekitar 2 bulan yang lalu. Pasien juga merasa frekuensi berkemihnya menurun dibandingkan sebelumnya dari yang awalnya 5-6 kali sehari menjadi 2-3 kali sehari dengan urin yang sedikit dan keruh. Pasien mengeluhkan luka koreng pada kaki kanannya yang tidak kunjung sembuh walaupun sudah dirawat selama 1 bulan. Pasien mengatakan badannya lemas sehingga membuatnya sulit beraktivitas. Pasien mengaku menderita diabetes melitus dan berobat rutin selama lebih dari 10 tahun ke belakang. Pasien juga mengaku mengalami riwayat hipertensi yang baru diketahuinya 8 bulan yang lalu. Pasien merupakan seorang perokok aktif. Tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi, etiologi, dan manifestasi klinis dari gagal ginjal kronik. Yang kedua, untuk mengetahui pemeriksaan fisik dan diagnostik dan juga pengobatan gagal ginjal kronik. Definisi gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis atau chronic kidney disease (CKD) merupakan suatu kondisi kesehatan di mana terlihat adanya penurunan terhadap fungsi ginjal. Ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk menyaring produk sisa dan cairan berlebih dari tubuh yang kemudian dikeluarkan melalui urina. Etiologi. Gagal ginjal kronik disebabkan oleh kerusakan fungsi ginjal akibat penyakit yang terjadi dalam jangka panjang. Mr. R memiliki penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal tersebut, antara lain diabetes mellitus, hipertensi. Mr. R merupakan perokok aktif dan Mr. R berusia di atas 50 tahun yang bisa juga menjadi penyebab gagal ginjal kronik. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis yang dirasakan oleh Mr. R yaitu pertama, endema atau pembengkakan pada bagian kaki, tangan, mata, dan perut. Hal ini diakibatkan oleh penumpukan cairan. Kedua, frekuensi berkemih menurun dibandingkan sebelumnya. 3. Kulit gatal-gatal yang mengakibatkan luka koreng yang tidak kunjung sembuh. 4. Tubuh mudah merasa lemas. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menemukan diagnosis penyebab penyakit ginjal kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi, juga komplikasi lainnya. Pemeriksaan fisik terdiri dari pemeriksaan tekanan darah untuk melihat adanya hipertensi atau tidak, pemeriksaan pada mata untuk menemukan edema periorbita, dan pada fundoskopi dapat ditemukan tanda retinopati diabetik atau hipertensi. Pada auskultasi paru bisa terdapat rongki yang mengarah ke edema paru. Pemeriksaan pada abdomen untuk menemukan asites dan pemeriksaan pada kulit untuk menemukan adanya serosis kutis atau ruam. Pemeriksaan diagnostik terdiri atas tes darah. Tes darah ini untuk mengetahui kerja ginjal dengan melihat kadar limbah dalam darah seperti kreatin dan ureum. Selanjutnya adalah tes urin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi tidak normal yang mengindikasikan kerusakan ginjal. Yang berikutnya ada pemindaian. Pemindaian ini bertujuan untuk melihat struktur dan ukuran ginjal. Biasanya pemindaian dapat dilakukan dengan USG, MRI, dan CT scan. Biopsi ginjal
Biopsi ginjal dilakukan dengan mengambil sampel kecil dari jaringan ginjal yang selanjutnya dianalisis di laboratorium untuk menemukan penyebab kerusakan ginjal. Pemeriksaan laju filtrasi glomerulus atau LFG untuk mengetahui fungsi ginjal yang masih tersisa dan stadium gagal ginjal yang dialami penderita. Penata laksanaan medis gagal ginjal kronik menurut Corwin 2001. Pertama, pada penurunan cadangan ginjal dan infeksi ginjal, tujuan penata laksanaan adalah memperlambat kerusakan nefron yang lebih lanjut. Kedua, terapi ditunjukkan untuk mengoreksi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Ketiga, pada stadium akhir terapi berupa dialisis dan transplantasi ginjal. 4. Pada semua stadium, pencegahan infeksi perlu dilakukan. 3 masalah keperawatan pasien gagal ginjal kronik menurut kasus. Pertama, pasien sudah mengalami keluhan sebelum datang ke rumah sakit. Kedua, pasien mengatakan sudah mengalami diabetes meletus dan berobat 10 tahun terakhir. 3. Pasien mengaku mengidap hipertensi selama 8 bulan terakhir dan merupakan perokok aktif. Kesimpulan pada materi kali ini adalah gagal ginjal kronik merupakan suatu kondisi di mana ginjal sudah tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Gagal ginjal kronik biasanya tidak menunjukkan gejala, namun orang dapat mengalami kehilangan selera makan, kelelahan, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Ide atau gagasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Yang pertama, melaksanakan peran perawat sebagai rehabilitatif. Yang kedua, melaksanakan peran perawat sebagai caregiver dan kuesioner kualitas hidup. Yang ketiga, meminta keluarga pasien untuk tetap mendukung pasien.